Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, marilah kita jadikan kesempatan ibadah salat Jumat kali ini sebagai media untuk mengevaluasi mingguan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena ingatlah, di antara hikmah disyariatkannya ibadah salat Jumat dalam Islam adalah agar kita memiliki media evaluasi mingguan untuk peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi jamaah sholat Jum'ah sejati, jamaah sholat Jum'ah sesungguhnya, jamaah sholat Jum'ah yang ideal adalah jamaah sholat Jum'ah yang mampu melakukan evaluasi mingguan atas kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, serta hadir semangat yang menggelora di dalam dadanya untuk tafakuh, ongoing proses, terus menerus berusaha dan berikhtiar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Sekaitan dengan itu, orang-orang bijak bestari pernah mengajak kita umat Islam hari ini untuk belajar banyak dari bunga. Bunga itu adalah tumbuhan indah yang ditebar dan ditabur Allah di muka bumi, di mana lazimnya sangat dicintai oleh penduduk bumi. Pertama, bunga itu hidup sebagai wakil atas nama keindahan dan cinta. Kedua, bunga itu memiliki peran berbagi wangi dengan sesama. Yang ketiga, wangi bunga itu lahir dari titik pusat yang terpelihara. Dan yang keempat, bila sang bunga layu dan berguguran, maka ia menjadi pupuk yang subur bagi induknya. Hadirin, pertama, bunga itu hidup sebagai wakil atas nama keindahan dan cinta. Karena itu sejatinya siapapun yang berinteraksi dengan kita umat Nabi, siapapun yang berinteraksi dengan kita umat Islam, sejatinya sebagaimana seseorang bertemu dengan bunga, segalanya menjadi indah. Bahkan ada pepatah,
bila kita susah mengungkapkan perasaan cinta yang terpendam di dalam dada, ada kata, katakanlah dengan bunga. Lalu pertanyaannya, dengan apakah peran wakil atas nama keindahan dan cinta itu bisa kita perankan hari ini? Para ulama sepakat memberikan jawaban singkat, yakni dengan akhlak. Hadirin, hari ini, di sini, di negeri ini, tapi mudah-mudahan tidak terjadi di komplek lingkungan kita hari ini. Akhlak itu bila dimetaforkan ibarat dinosaurus, sesuatu yang teramat langka. Padahal hadirin, di antara misi profetik baginda Nabi adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke muka bumi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang mari kita tengok dunia maya. Di negeri kita, dunia maya itu menjadi arena produksi. Dunia maya menjadi arena reproduksi, bahkan menjadi arena distribusi ragam narasi-narasi kebencian. Hadirin, perbedaan dalam memahami teks suci agama kita itu kadang menjadi gorengan kebencian. Perbedaan dalam tata cara ibadah kita itu pun kadang digoreng menjadi narasi kebencian. Jangan tanya kalau beda visi politik kita hari ini. Karena itu dunia maya di negeri kita menjadi sesuatu yang gaduh dengan sebutan-sebutan yang konotasinya saling menjelekkan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena itu hadirin, bila perbedaan kadang memantik pertikaian di antara kita yang diekspresikan melalui ujaran-ujaran kebencian, menarik saya kira untuk menyimak salah satu statement dari para ulama. Dahulukan akhlak di atas fikih. Kenapa? Sebab ketika kita mendahulukan akhlak, setiap kita akan mafhum wal madlum, bukan mafhum wal madlum. Dengan demikian, maka kita akan menjadi wakil atas nama keindahan dan cinta. Yang kedua, bunga itu memiliki peran berbagi wangi dengan sesama. Hadirin, yang harus kita bagi di antara kita itu wangi, bukan bau. Yang harus kita bagi di antara kita itu perdamaian, bukan pertikaian. Yang harus kita bagi di antara kita itu persaudarahan, bukan permusuhan. Yang harus kita bagi di antara kita adalah maslahat, bukan mafsadat, apalagi dengan saudara-saudara kita di luar agama kita. Karena itu mari kita deret sikap merasa paling pintar dan kita hadirkan sikap pintar merasakan perasaan orang lain. Mari kita hapus sikap merasa paling cerdas dan kita hadirkan sikap cerdas merasakan perasaan orang lain. Mari kita delete sikap merasa paling hebat dan kita download sikap hebat merasakan perasaan orang lain. Kenapa hadirin? Sebab dalam sikap merasa paling pintar tanpa pintar merasa, dalam sikap merasa paling cerdas tanpa cerdas merasa, dan dalam sikap merasa paling hebat tanpa hebat merasa, maka saat itu benih-benih kebencian di antara kita akan tumbuh laksana cendawan di musim hujan. Mari kita hilangkan ego di antara kita demi persaudaraan baik di antara kita. Yang ketiga hadirin, wangi bunga itu lahir dari titik pusat yang terpelihara. Hadirin, bila hidup kita ingin menjadi wakil atas nama keindahan dan cinta, bila hidup kita ingin bisa berperan berbagi wangi dengan sesama, maka kata para ulama, setiap kita harus pandai memperbaiki titik pusat kita. Apa titik pusat kita itu? Satu, akal yang hidup dengan tafakkur. Yang kedua, hati yang hidup dengan tazakur. Hadirin, dengan tafakkur, yakni mengoperasionalkan potensi pikir yang Allah berikan kepada kita untuk mengkaji segala realitas yang ada dan yang mungkin ada sebagai objek pikir kita.
itu akan memberikan inner energy pada akal kita untuk menjalankan tupoksinya sebagai akola. Akal itu dari kata akola. Akola itu artinya mengikat. Pertanyaannya apa yang diikat oleh akal? Yakni hawa nafsu yang liar. Karena itu hidupkan akal kita dengan tafakur. Wujud konkret dari tafakur itu kita cinta terhadap ilmu. Yang kedua, titik pusat kita adalah hati yang harus kita hidupkan dengan tazakur. Hadirin, Allah berfirman dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Singkatnya kata para ulama, ketika hati kita dihidupkan dengan tazakur, banyak berzikir kepada Allah, maka hati akan memiliki inner energy untuk bisa mengendalikan ilham fujurah dengan ilham takwa. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan aku ilhamkan pada setiap manusia apa? Satu, ilham fujurah, potensi hawa nafsu. Yang kedua, ilham takwa, potensi kebaikan. Hidup kita ini adalah pertarungan antara potensi kebaikan dengan potensi hawa nafsu. Seringkali hidup kita dikendalikan oleh potensi kebaikan sehingga kita on the track dalam menjalankan ketaatan. Tetapi sering pula hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu sehingga kita getol melakukan penyimpangan dan ragam penyelewengan. Karena itu hidupkan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah agar hati kita punya inner energy, potensi kebaikannya bisa mengendalikan potensi hawa nafsunya. Hadirin, dengan disimpulkan jadi satu, dengan kolaborasi antara akal yang hidup dengan tafakur, kemudian hati yang hidup dengan tazakur, pada diri kita akan muncul 4 kekuatan besar. Satu, akan lahir inner energy. Yang kedua, akan lahir inner power. Yang ketiga, akan lahir inner teacher. Bahkan lahir inner wisdom yang akan menghantarkan kita menjadi entitas yang disebut Allah dalam Al-Quran, ulul albab, yakni mereka yang potensi pikir dan potensi dikirnya hidup. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah. Yang keempat, bila sang bunga layu dan berguguran, maka ia menjadi pupuk yang subur bagi induknya. Hadirin, bila hidup kita sudah menjadi wakil atas nama keindahan dan cinta, bila hidup kita sudah bisa berbagi wangi dengan sesama, karena kita pandai memperbaiki titik pusat kita, akal kita dengan tafakur dan hati kita dengan tadakur, maka bila mati sekalipun, kematian kita akan menjadi pupuk yang subur bagi induk kita, yakni agama kita. Hadirin, wafatnya Rasulullah tidak lantas membuat Islam wafat. Wafatnya syuhada, siddiqin dan sholihin tidak lantas membuat agama Islam mati. Tetapi justru wafatnya mereka itu menambah usia panjang dari Islam hingga Islam diterima menjadi agama pada hari ini. Hadirin, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak sia-sia dalam menciptakan sesuatu, termasuk bunga. Kata para ulama, kita harus banyak belajar dari bunga supaya kita menjadi orang yang dicintai sesama dan Islam agama kita menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim.
أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin para tamu Allah rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Islam agama kita benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin karena kita amalkan sebagaimana diamalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mudah-mudahan kita tidak hanya selamat dan bahagia di dunia ini tetapi juga selamat dan bahagia di akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya'a wal munkar wal bagh والسيوف المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.